Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kembali kita bertemu lagi dalam acara Sapaan Rohani GKJ Cakranatan. Semoga damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati kita masing-masing di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan, mengucap syukur atas kasih anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan pemeliharaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, baik jasmani maupun rohani. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau belajar merenungkan firman-Mu. Buka hati setiap kami Tuhan, untuk kami bisa mengerti dengan benar tentang firman-Mu, dan biarlah firman itu dapat tumbuh subur di dalam setiap hati kami, sehingga kami boleh berbuah dengan lebat. Dan bila mana kami merenungkan firman-Mu ini, ada terselip dosa, kami mohon pengampunan-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami minta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada sapaan rohani saat ini terambil dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 2 dengan yang demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajarkan orang lain. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan sapaan rohani pada saat ini kami beri tema, jadilah kuat. Persoalan dan tantangan dalam berbagai bidang kehidupan seringkali menjadikan orang percaya itu berkurang dan bertambah lemah. Memang dalam masa pandemi ini semuanya serba sulit. Pekerjaan apapun banyak yang sepi, sehingga yang terjadi banyak terjadi pengurangan tenaga kerja. Bahkan tidak sedikit para pengusaha yang gulung tikar. Dalam kondisi yang seperti ini, kebutuhan hidup manusia itu tidak semakin menurun, tetapi justru malah meningkat. Karena apa? Karena sekarang semuanya serba mahal. Semua harus membutuhkan uang untuk mendapatkan apa-apa. Bagi yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, mereka masih bisa tersenyum. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak mendapatkan bantuan sama sekali, padahal orang tersebut seharusnya dalam kategori orang yang harus mendapatkan bantuan? Tentu saja hal tersebut menjadikan orang kecewa. Yang lemah semakin lemah. Demikian juga dengan para anak-anak kita yang masih dalam masa pemuda-pemudi, yang pada saat ini mereka sedang menunggu bertemu dengan belahan jiwanya, ingin bertemu dengan orang yang dikasihi. Namun sudah kepala tiga, belum juga bertemu dengan orang yang dikasihinya.
Hari berganti hari, umur orang itu tidak akan semakin bertambah, tidak semakin muda, tetapi mereka akan semakin tua. Hal ini tentu saja menjadikan orang lalu merasa resah dan gelisah, kecewa, khawatir, jangan-jangan orang-orang tidak mau dekat dengannya gara-gara menjadi murid Tuhan Yesus. Itu kondisi pemuda-pemudi anak-anak kita. Demikian juga orang-orang yang sakit, yang sudah sampai bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Harta benda sudah dijual semuanya, bahkan rumah untuk biaya pengobatan, namun toh tidak kunjung sembuh. Hal ini tentu menjadikan orang putus asa dan hilang pengharapan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita hari ini, Timotius itu merupakan murid dari Rasul Paulus. Ketika Timotius itu melayani di kota Efesus, kondisi jemaat pada saat itu sedang mengalami kemerosotan moral. Banyak sekali guru-guru palsu yang mengajar di tengah-tengah jemaat. Untuk memulihkan kondisi tersebut bukan perkara yang mudah. Jikalau Timotius ini tidak kuat, maka Timotius ini akan mudah menyerah lalu putus asa. Oleh karena itu, Rasul Paulus sebagai mentornya, sekalipun Rasul Paulus ini sedang berada di penjara, bahkan Rasul Paulus tidak tahu apakah dia akan dibebaskan atau tidak, tetapi karena begitu besarnya kasih Rasul Paulus kepada Timotius, dia menasihati Timotius melalui suratnya. Dalam suratnya tersebut, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kata jadilah kuat dalam bahasa Yunani itu endonamo, merupakan kata perintah bentuk pasif. Di sini jelas sekali bahwa kita tidak bisa kuat dengan usaha dan kekuatan kita sendiri. Jadi kekuatan Timotius itu bukan berasal dari kekuatannya sendiri, melainkan anugerah dari Tuhan. Jadilah kuat itu adalah sebuah proses dari yang lemah menjadi kuat. Dan tentu saja proses itu butuh waktu. Ada yang cepat dan juga ada yang lambat. Proses untuk menjadi kuat di mana orang yang tak berdaya membutuhkan pertolongan dari yang kuat. Dalam hal ini tentu saja manusia yang lemah harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Oleh karena itu, dalam sapaan rohani GKJ Cakranilatan pada saat ini, kita semua diajak untuk tetap setia di dalam Kristus Yesus. Kendatipun kita sedang menghadapi berbagai tantangan pergumulan hidup, baik itu masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pelayanan, dan sebagainya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita jadilah kuat di dalam Tuhan, sebab kita yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong dan menguatkan kita melalui masa-masa sulit. Sekali lagi, apapun persoalan Anda, betapapun besar masalah yang engkau hadapi saat ini, ingatlah bahwa Tuhan kita lebih besar.
Dia sanggup menolong kita. Percayalah. Amin.